Selamat pagi Mbak Indah. Pagi. Masih ingat dengan saya Mbak? Masih Mbak Arin ya? Iya, betul sekali. Bagaimana Mbak Indah perasaannya hari ini? Apakah sudah lebih baik? Sudah lebih baik sih daripada kemarin. Kemudian apakah teman-teman Mbak Indah masih sering membuat Mbak Indah jengkel ataupun marah? Masih. Kemarin kan udah pukul bantal, udah lega ya rasanya. Tapi pas aku balik lagi ke ruang, mereka tuh kayak masih ngomongin aku, masih buat jengkel. Jadi ya gitu. Jadi pukul bantal yang Mbak Indah lakukan itu sudah membuat Mbak Indah merasa lebih tenang. Kemudian emosi Mbak Indah sudah lebih terlampiaskan, tapi malah teman-temannya memancing emosi, begitu ya Mbak? Iya. Oke, kalau boleh tahu apakah ada komunikasi antara Mbak Indah dan teman Mbak Indah? Enggak, diam-diam aja. Kalau nanti aku ngomong, mereka nanti malah makin mata-matain aku. Jadi Mbak Indah lebih milih diam, kemudian ngambil surat marah di ruang biasa gitu ya. Oke, Mbak Indah sudah baik sekali, sudah bisa mengambil surat amarah sesuai yang kita ajarkan kemarin. Nah, sesuai janji kemarin, kita akan mengajarkan Mbak Indah untuk mengungkapkan perasaan dan emosi Mbak Indah secara verbal, tapi dengan cara yang baik dan benar, tidak menyakiti hati orang lain maupun hatinya Mbak Indah. Untuk waktunya sekitar 15 menit, tempatnya di sini. Apakah Mbak Indah bersedia? Bersedia. Oke, langsung saja kita mulai ya Mbak Indah ya. Jadi kita akan belajar cara mengungkapkan perasaan Mbak Indah kepada temannya yang membuat Mbak Indah jengkel. Karena biasanya orang tersebut melakukan atau mengata-ngatai orang itu pasti ada alasannya. Dan untuk tujuannya supaya permasalahan antara Mbak Indah dan temannya Mbak Indah itu cepat selesai, biar nggak berkepanjangan terus, karena Mbak Indah pasti tidak nyaman kan, dan pasti Mbak Indah tidak mau kalau harus pukul bantal terus balik lagi dikata-katain lagi, pukul bantal balik lagi dikata-katain lagi, pasti Mbak Indah nggak mau. Nah, untuk yang harus dipersiapkan, kita hanya perlu mempersiapkan lingkungan yang nyaman dan diri Mbak Indah yang siap untuk mengungkapkan perasaan Mbak Indah secara verbal. Nah, untuk caranya, ketika Mbak Indah mendengarkan atau merasa jengkel dengan teman-teman Mbak Indah bisa tarik nafas terlebih dahulu, jangan dulu mendekati temannya ya. Tarik nafas dulu 3 kali. Mari, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Nah, ketika Mbak Indah sudah merasa lebih tenang, Mbak Indah bisa mulai mendekati temannya dan berkata dengan nada yang baik. Mbak Indah bisa berkata atau bertanya seperti ini, kamu kenapa ngelakuin itu ke aku? Emangnya aku ada salah sama kamu? Kalau aku ada salah, aku minta maaf. Gak apa-apa kok kalau Mbak Indah mungkin ngerasa kan yang salah dia, kenapa aku harus minta maaf? Gak apa-apa, karena minta maaf duluan itu gak ada salahnya Mbak Indah, dan orang yang minta maaf duluan itu lebih mulia daripada yang memaafkan, gitu ya. Nah, ketika temannya Mbak Indah mau menjawab, mau ngomong baik-baik, menjelaskan apa yang dia pikirkan tentang Mbak Indah dengarkan sampai dia selesai, jangan dipotong. Ketika dia selesai, Mbak Indah bisa jawab dengan Mbak Indah mengungkapkan apa yang Mbak Indah rasakan. Mbak Indah bisa bilang, aku nggak suka cara kamu yang kayak gini. Kalau misalnya kamu nggak suka sama aku, kalau aku ada salah, kamu ngomong langsung sama aku, jangan kata-katain aku nggak suka, aku nggak nyaman, begitu. Oke, sudah paham Mbak Indah? Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang Mbak Indah bisa praktekkan apa yang baru saja saya ajarkan. Kalau teman-teman mau ngata-ngatain aku bisa aku nggak dekat dulu. Aku jangan langsung mendekat dulu, tapi tarik nafas dulu 3 kali, kemudian tanya baik-baik, kamu kenapa giniin aku ada salah? Kalau aku ada salah, aku minta maaf dulu. Terus dengerin penjelasan dulu, jangan dipotong. Kemudian aku ceritain apa yang aku rasain, kemudian teman-teman biar bisa ngerti juga. Terus
bilang kalau aku ada salah kamu bilang aja, jangan ngata-ngatain aku nggak suka, aku nggak nyaman. Oke, bagus sekali Mbak Indah. Pokoknya Mbak Indah lakukan itu dan ngobrol sama temannya itu dari hati ke hati gitu ya. Dan ini Mbak Indah, saya mengajarkan Mbak Indah untuk mengelola emosi secara verbal supaya Mbak Indah tidak kebiasaan dengan pukul batal ketika nanti dengan cara ngobrol dengan temannya, meluapkan emosi Mbak Indah secara verbal dengan benar-benar sudah membuat Mbak Indah tenang dan masalahnya selesai, Mbak Indah tidak perlu lagi melakukan pukul batal. Tapi kalau misalnya Mbak Indah ngobrol dengan temannya itu tidak ada ujungnya atau tidak selesai atau malah bikin Mbak Indah makin emosi, Mbak Indah bisa ke ruang pelapisan dan boleh melakukan pukul batal, tapi tidak boleh sampai jadi kebiasaan ya gitu. Apa Mbak Indah paham? Oke, bisa diulang lagi. Kalau misalnya udah ngobrol secara baik-baik belum menyelesaikan masalah, boleh melakukan pukul batal lagi, tapi nggak boleh sering-sering, nanti jadi kebiasaan. Betul sekali. Nah sekarang setelah saya ajarkan teknik mengungkapkan emosi, mengungkapkan perasaan Mbak Indah secara verbal, bagaimana perasaan Mbak Indah? Jadi lebih paham kalau misalnya nyelesain permasalahan itu nggak harus dengan teriak-teriak, nggak harus dengan kekerasan, bisa dengan cara baik-baik. Iya, betul sekali. Nah Mbak Indah juga sudah paham. Saya harap Mbak Indah bisa lakukan ini dengan temannya dan semoga masalah Mbak Indah dan temannya cepat selesai. Oke, Mbak Indah, untuk sesi kali ini sudah selesai. Mbak Indah bisa lanjutkan aktivitasnya. Dan sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, besok kita bertemu lagi ya Mbak Indah ya. Kita akan ajarkan Mbak Indah. Besok kita akan bertemu lagi untuk melatih cara mengelola emosi Mbak Indah. Kira-kira Mbak Indah mau latihan seperti sebelumnya atau mau latihan yang lain? Mau yang lain. Berarti nanti akan saya ajarkan latihan mengelola emosi secara spiritual ya. Untuk waktu ini sekitar jam 9. Tempatnya di sini, apakah Mbak Indah bersedia? Bersedia. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Mbak Indah bisa lanjutkan aktivitasnya. Saya kembali ke ruang perawat. Nanti kalau butuh sesuatu, Mbak Indah bisa temui saya atau panggil perawat ya. Oke, saya permisi dulu. Mari. Terima kasih. Iya.